Nah, selamat pagi teman-teman. Baru pertama kali saya muncul di Zoom ini untuk memberi sharing ya. Tapi ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda ya. Nah, ini topiknya bisnis asuransi dulu dan sekarang. Nah, dulu itu banyak orang yang berbeda-beda kan. Dulu Ibu Tio mulainya kapan? Dulu Pak Is dulunya Pak Is kapan? Dulunya Ibu Tio kapan? Dulunya Ibu Noni kapan? Kan lain-lain kan? Dan mungkin dulunya si Pak El mungkin mulai dari 2015 ya, El? Yang 2017. Oh, 17. Itu dulunya Pak El kenal asuransi. Jadi dulunya Ibu Tio yaitu mulai dari tahun 1970-an. Beda kan? Nah, kalau Ibu Noni dulunya Ibu Noni gimana tentang bisnis asuransi? Tahun berapa? Tahun 98 ya atau 98. Berarti Ibu Tio lebih lama ya. Jadi ini menurut masing-masing ya, dulunya masing-masing ya, bukan mewakili semua orang. Ini adalah pengalaman dari Ibu Tio sendiri ya. Jadi waktu itu tahun 1970-an ya, 78 gitu ya, Ibu Tio mulai kenal bisnis asuransi, kenal aja. Kenal itu bukan berarti ngerti ya, kenal aja. Jadi pada saat itu, nah kita boleh mulai ya. Nah, dulunya gimana? Asuransi dulu gimana? Asuransi sekarang gimana? Nah, kita mulai dulu dengan dulu. Nah, kita mulai dengan perusahaan asuransi. Dulu perusahaan asuransi itu pada tahun 1970-an itu kebanyakan asuransi lokal. Mungkin Ibu Noni belum tahu ya asuransi lokal ya. Nah, pada saat itu asuransi lokal yang paling terkenal itu apa? Ada yang tahu? Pada Bumi Putra, Jiwasraya. Iya. Benar. Ya, benar. Benar sekali. Itu siapa ya, Pak Is ya? Atau siapa? Siapa ya? Iya, Bu. Saya Iskandar. Oh, Pak Iskandar. Oh ya. Nah, terus dulu itu Pak Hadiah. Benar, kan di ya. Jadi Bumi Putra itu dulu terkenal waktu itu 70-an. Nah, 70-an itu mungkin Pak Is sudah kena asuransi. 70-an saya belum lahir, Bu. Oh ya. Jadi berarti dulunya Pak Is bukan 70-an ya. Ibu Tio punya dulu baru 70-an. Dulu Bumi Putra, Jiwasraya, masih ada satu yang Anda semua kenal. Tahu perusahaan lokal itu apa itu? Tahu? Satu yang semua orang yang di sini semua kenal. Tahu nggak? El juga Jasara tahu. Harja. Hah? Jasara Harja. Itu juga perusahaan lokal. Ada satu lagi yang semua orang kenal. Tuh benar, Pen in Life. Karena Pen in Life itu berdiri tahun 1974 ya. Nah, waktu Ibu Tio ngerti bisnis asuransi itu 78 gitu kan. Berarti Pen in Life itu masih perusahaan yang muda ya. Tapi belum terkenal kali. Belum terkenal seperti sekarang ya. Jadi, nah pada saat itu perusahaan itu semua lokal. Jadi orang-orang itu semua belum begitu percaya. Nah, asuransi Bumi Putra yang paling terkenal. Nah, pada saat itu Ibu Tio juga ada beli satu polis untuk anak yang perusahaan Bumi Putra ya, untuk anak saya. Nah, jadi perusahaan pada saat itu jarang orang kenal. Kenapa? Jarang orang percaya. Kenapa? Karena pada saat itu belum ada agent yang profesional untuk mengajari nasabah apa itu asuransi dan gimana pentingnya asuransi pada saat itu ya, pada saat itu.
Jadi sehingga orang itu jarang yang tahu asuransi, ya. Terus seiring waktu berjalan, kira-kira tahun 1984 baru muncul satu perusahaan luar negeri yang 3 huruf, yang depannya A, masuk ke Indonesia tahun 84, masuk ke Indonesia. Nah, mulai dari itu semua asuransi luar negeri itu namanya perusahaan joint venture itu sudah mulai berbondong-bondong masuk ke Indonesia sampai sekarang, yaitu sekarang perusahaan joint venture itu semua berbondong-bondong masuk ke Indonesia kan. Banyak sekali, ada tahun 1995 ada perusahaan P, ada perusahaan MS, ada perusahaan apa lagi? Siapa yang tahu? Banyak kan joint venture masuk ke Indonesia setelah tahun 98. Itu semua berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Jadi kalau perusahaan asuransi joint venture masuk ke Indonesia, berarti agent-agentnya itu lebih bonafit kan, lebih pinter kan. Jadi sehingga dulu asuransi orang nggak percaya, sekarang sudah joint venture orang lebih percaya karena sudah ada luar negeri ya, sudah dari luar negeri. Nah sekarang kita lihat dulu ya. Nah terus sekarang contohnya sudah masuk ke Indonesia, termasuk kita juga dari Pen in Life juga mengadakan joint venture kan. Jadi akhirnya tahun 2013 Pen in Life berubah menjadi Pen in Dai-ichi Life yang sekarang kita join di sini kan. Sekarang kita join di Pen in Dai-ichi Life, itu juga termasuk perusahaan luar dengan Indonesia itu join kan. Nah, sekarang kita masuk ke agent. Tadi kan perusahaan. Nah, agent itu waktu dulu agent itu tidak banyak. Ya kan? Kenapa tidak banyak? Karena pada waktu itu agent itu kalau satu agent bisa prospek 10 nasabah loh, tahu? Satu hari, satu agent itu bisa cari 10 nasabah walaupun tidak closing. Ngerti? Karena terlalu banyak nasabah yang di luar itu tidak ada agent yang untuk prospek. Kebalikan dengan sekarang, sekarang kan satu nasabah dicari 10 agent. Dulu satu agent cari 10 nasabah, gampang sekali. Ibu Tio pernah ya, satu hari bisa ketemu 10 orang. Saya ya, pakai saya aja. Saya pernah satu hari bisa ketemu 10 orang, tapi bukan semua itu closing ya. Nah, karena terlalu banyak orang yang bisa kita ketemukan, kita temu ya. Jadi bagus sekali ya. Jadi saya bayangkan, menurut Anda, bagus atau enggak kalau satu agent bisa ketemu 10 orang, itu bagus enggak menurut ibu-ibu atau bapak-bapak? Bagus, Bu. Bagus ya. Nah, saya coba bayangkan kalau waktu itu balik ke sekarang, ada sosok yang seperti Pak Hansin, seperti Pak Chandra, mungkin dalam seminggu mereka sudah bisa prospek banyak sekali, sehingga seminggu aja bisa menjadi TOT ya kan? Satu hari 10 orang, seminggu, apalagi Pak Chan yang sekarang langsung habis. Kalau dulu ini dibalikkan tidak ada agent maksud saya, tapi sekarang lain kan? Nah, jadi terus dulu kalau kita mau prospek agent, orang jadi agent itu susah sekali. Waktu 70-an ya. Nanti waktu 90-an itu lain lagi, 70-an waktu mau rekrut orang jadi agent itu susah sekali. Kenapa? Mereka itu, kita kembali ya, ingat Pak Is kan Sabtu lalu kan ada show video kasih kita. Manusia itu ada 3 tipe katanya kan? Masih ingat videonya? Masih ingat? Ingat? Yang masih, tadi aku ada share di grup juga. Tadi yang pertama bisa cari uang, tapi heo tan lui, tapi heo tan lui, tapi gao kai lui itu namanya bokiasi, gitu ya.
Nomor dua, hiao tan lui, tapi hiao kai lui itu gong gong si kan katanya. Nomor 3, hiao tan lui, tapi hiao kai lui itu song song si ya. Sudah ngerti apa artinya sudah kan? Nah, Pais ada 3 tipe manusia. Saya juga ada 3 tipe manusia ya. Nah, waktu saya mau rekrut agent yang pertama, orang yang pertama itu langsung tolak dengan 1000 macam alasan. Saya tidak pintar, saya tidak ada teman, saya tidak ini, saya itu tolak dengan 1000 alasan. Pertama ya, tipe pertama. Tipe kedua yaitu menunggu bukti. Kita prospek dia jawabnya apa? Kamu jalankan dulu. Ya kan? Kami yang kamu jalankan dulu, nanti Anda berhasil, saya baru ikut. Pernah dengar gitu? Ada kan tipe manusia. Nah, tipe ketiga yaitu orang yang mau, tadi kedua itu menunggu bukti. Yang ketiga menjadi bukti. Dia mau menjadikan bukti, makanya dia lakukan. Dia lakukan dulu biar bisa berhasil. Jadi Ibu Tio termasuk yang tipe ketiga. Saya termasuk tipe yang ketiga. Karena pada saat itu tahun 70 itu sudah berjalan tahun 1995 Ibu Tio saya sudah mengerti. Tadi kan saya kenal waktu 70-an saya kenal asuransi. Sekarang saya sudah ngerti asuransi. Maka saya berani untuk menjadi bukti. Tadi kan pertama menolak, kedua mau tunggu bukti, ketiga menjadi bukti. Jadi saya adalah orang yang ketiga. Anda orang keberapa? Ada yang seperti saya termasuk tipe ketiga? Ada. Bu Noni? Iya. Tipe ketiga lah baru jalanin. Jadi tipe 3 baru. Jadi kan Pak Is ada 3 tipe, saya juga ada tipe 3. Jadi sekarang, contohnya itu kan dulu. Nah sekarang kita lihat. Nah, sekarang asuransi di mana-mana ada agent asuransi. Kenapa? Karena perusahaan joint venture sudah masuk. Jadi mereka itu rekrut dengan gencar. Semua perusahaan berlomba-lomba rekrut orang. Dulu kan susah. Sekarang waktu 90-an, 98 mulai sampai sekarang itu semua di mana-mana ketemu agent. Di bank antrian juga ketemu agent. Di mall juga ketemu agent. Nanti di kafe Anda duduk di coffee box, sebelah itu agent A, sebelah itu agent S, sebelah itu agent P, semua agent. Sekarang semua agent. Jadi karena terlalu banyak agent, perusahaan itu susah untuk apa kan? Untuk handle. Jadi maka perusahaan itu juga mengajukan ke kita leader-leader, siapa yang mau buka GA office silakan. Nah, jadi saya kan sebagai orang yang berani maksudnya mau membuktikan kan, makanya saya tidak pikir banyak lagi. Saya terima tawaran ini, saya langsung buka satu agensi di Jalan Juanda. Pada saat itu agensinya GA-nya namanya Gapil. Mungkin sekarang Gapil itu tulisannya masih ada tertera di kantor-kantor Gapil ya. Nah pada saat itu ownernya saya sendiri. Jadi ada senangnya, ada susahnya. Senangnya ya semua milik saya. Susahnya semua saya harus handle. Contohnya laptop rusak, genset rusak, staff tidak masuk, mau cari, mau interview staff, mau segala macam semua sendiri. Jadi susah kan? Nah, waktu itu mau training, untung ada sesosok manusia yang baik hati. Dia membantu saya di bidang training. Siapakah itu Anda tahu? Nah, itu adalah Pak Iskandar. Di sini saya akan
berterima kasih kepada Pak Iskandar yang pada saat itu membantu saya banyak sekali. Karena training itu kan saya mungkin kurang paham ya. Nah, jadi itulah sejarahnya saya buka suatu GA. Nah, berjalan 3 tahun karena terlalu capek, karena terlalu susah untuk handle sendiri, makanya saya putuskan untuk tutup GA itu. Akhirnya kita berempat, Ibu Nurni, ya, Pak Heri, Pak Iskandar baru berunding buka satu agensi yang sekarang kita berada di sini, yaitu GA M3, ya kan? Nah, jadi ini semua, ini ownernya semua orang sudah tahu ya, Pak Heri, Pak Is, Nurni, dan saya. Gitu. Nah, jadi di sini kita masing-masing ada tugas lebih ringan, nggak bebannya nggak gitu berat kan? Nah, itu namanya agent. Agent sudah jadi leader boleh buka agensi sendiri. Nanti agent-agent yang di GA M3 mereka, Anda sudah jadi leader, Anda juga bisa ada kesempatan untuk membuka GA sendiri. Oke? Nah, sekarang kita masuk lagi, tadi agent. Sekarang lihat lagi produk. Dulu produknya, siapa yang tahu? Ada tahu nggak dulu produknya apa? Dulu produknya banyak jual whole life. Whole life itu mungkin bayar 10 tahun, meninggal, ganti UP-nya. Ada atau 20 tahun meninggal ganti UP-nya. Terus ada lagi produk endowment. Siapa yang tahu endowment? Ada? Pak El tahu endowment? Mungkin Pak Is tahu ya. Bu Noni Ya, tahu juga. Nah, tahu kan? Endowment itu produk itu biasanya yang saya tahu pada saat itu, bukan mewakili semua orang ya, saya tahu endowment yang saya jual produk itu biasanya bayar 5 tahun atau 10 tahun. Nanti setiap 3 tahun ada keluar bonus atau dividen atau FPE. FPE itu apa? FPE itu faedah polis ekstra. Jadi endowment itu dibagi bonus, dibagi dividen, bagi. Kalau nggak salah dulu produk endowment itu bayar 5 tahun atau 10 tahun, keluar dividen itu sampai 15 tahun. Nah, pada tahun 1 sampai 15 UP-nya 200%. Nah, setelah dividennya sudah ambil habis tahun ke-15, kita tetap diproteksi sampai usia 75 atau 88. Tapi sebesar UP yang semula 100% lagi. Tapi kok dalam usia itu tidak meninggal, tidak ada dapat apa-apa. Jadi itu namanya produk endowment. Terus dulu juga ada term. Term itu seperti pen in care yang punya kita. Term setiap 5 tahun preminya akan berubah menurut usia kita ya. Nah, terus dulu ada accident and health. Nah, ini hati-hati ya. Ini produknya yaitu cover kita meninggal karena kecelakaan. Kalau meninggal karena sakit tidak akan di-cover. Nah, ini dulu kan jarang orang jual rumah sakit. Nah, ini helpnya yaitu hanya sekilas sudah masuk rumah sakit, satu kamar berapa, obat-obatan berapa gitu aja. Jadi tidak seperti sekarang produknya yang lebih canggih ya. Nah, dulu juga ada education. Nah, ingat tadi saya bilang waktu Bumi Putra, saya ada beli satu polis untuk anak education itu bayarnya 21 tahun. Harus bayar 21 tahun, nanti tahun ke-21 baru keluar uangnya. Nah, tidak seperti sekarang. Nah, ini waktu berjalan, ini kan dulu, terus jalan-jalan sampai tahun 1998 mulai ada produk link. Produk link dulu jualnya, contohnya premi 10 juta, UP-nya 5 kali premi, jadi 10 juta UP 50. 20 juta UP 100 gitu aja, gampang hitungnya. Nah, jadi dulu waktu prospek itu
produk ini gampang sekali, nggak ikut penyakit kritis, nggak ikut rumah sakit, jadi jualannya itu gampang kali. Jadi tidak dicari orang. Oh, saya mau klaim ini, saya mau klaim itu, tidak. Jadi gampang kali, enak kali kita jadi agent, nggak diganggu nasabah. Nah, jualannya gimana? Nggak perlu belajar buat ilustrasi. Kenapa? Kita hanya bawa satu brosur, semua premi sudah ada di situ. Contohnya usia 1, 2, 3, 4, 5 sampai 65. UP-nya 25, preminya berapa sudah tercantum. Jadi kita bawa satu brosur aja sudah bisa prospek kemana-mana. UP 25 berapa, UP 50 berapa, UP 100 preminya berapa. Jadi gampang kan dulu. Nah setelah 98 mulai masuk link dulu itu kan tadi saya bilang premi 10 juta, UP-nya 5 kali dari premi. Nah, waktu dulu linknya beda dengan sekarang, yaitu beli dengan harga jual. Nah, kalau kita mau jual dengan harga beli itu, jadi beda. Nah, kalau sekarang produk kita itu banyak semua dasarnya dari unit link kan. Dari unit link kita bisa buat pensiunan, bisa buat jiwa, bisa buat education, bisa buat apa lagi yang penyakit kritis, semua dari unit link. Jadi berarti semua unit link ini canggih sekali ya, semua perusahaan membuat produk itu semua umumnya dari unit link. Dan sekarang ini juga ada whole life, juga ada tradisional ya, whole life itu, dan sekarang juga ada education yang kita punya yaitu Educate. Itu termasuk produk tradisional kan, pasti bukan link kan. Nah, masih ada satu yang term juga, yaitu produk berjangka 5 tahun atau 10 tahun, preminya akan berubah setelah polis jatuh tempo. Nah, yang hebatnya sekarang ini unit link ada lagi produk kita yang unggul, yang Ais selalu bilang ini aman, ini pasti, ini hebat sekali, yaitu produk kita yaitu PSP, yaitu produk kita terbuat dari unit link di mix dengan tradisional. Nah, jadi mungkin Anda sudah mulai sekarang banyak yang sudah mulai jualan ya PSP itu. Nah, ini tentang produk. Tapi produk kita ini agak sulit kan, harus buat ilustrasi, harus gimana. Jadi dulu itu gampang, produk itu hanya ini, bawa satu brosur bisa prospek kemana-mana. Ini tentang produk. Dulu apalagi tentang apa? Coba kita lihat ya. Nah, pengetahuan. Dulu pengetahuan ini masyarakat tentang asuransi itu belum begitu paham. Kenapa? Karena tidak ada agent yang bisa mengedukasi nasabah itu. Apa itu asuransi? Apa itu pentingnya asuransi? Jadi karena dan tidak ada agent yang bisa mencari fakta, bisa mencari informasi, bisa ajarin nasabah, sehingga karena pada saat itu agent itu memang tidak dibekali untuk pengetahuan ini, ngerti nggak? Jadi sehingga nasabah itu kurang pengetahuan itu juga dari agent. Banyak pengetahuan itu juga dari agent. Agent itu bisa mengedukasi mereka, berarti pengetahuan mereka akan bertambah kan, gitu kan? Terus kita lihat pengetahuan mereka kan sangat minim, nggak ada orang yang bisa mengedu mereka supaya mereka itu bisa paham apa itu tentang asuransi. Jadi kalau sekarang gimana? Sekarang contohnya, sekarang itu pengetahuan masyarakat tentang asuransi itu sudah lebih luas. Mereka itu bisa tahu apa itu akuisisi, apa itu COI, apa itu biaya
biaya pengelolaan, biaya pemeliharaan, semua sudah bisa tahu. Jadi kita sebagai agent pada zaman sekarang ini, kita harus lebih pintar dari masyarakat kan. Makanya kita harus tambah pengetahuan, belajar, tambah skill kita. Jadi pengetahuan itu dan skill itu dari mana kita dapat? Itu diharapkan setiap Senin dan setiap Sabtu kita ikut acara sesi di M3, di GAM3. Di situ bisa dapat banyak pengetahuan dan banyak ilmu yang bisa kita dapati, ya kan? Nah, setelah pengetahuan, apalagi kita masuk kebutuhan. Asuransi itu waktu dulu itu, zaman dulu, mereka itu kurang. Contohnya terbatas kebutuhannya. Nah, mereka itu bisa menjawab, oh saya tidak butuh, saya tidak penting, saya belum mau, saya sehat kali. Ada yang kasih contohnya dulu ya. Nah, ibu saya usia sampai 50-an nggak pernah sakit, nggak pernah masuk rumah sakit. Ngapain beli asuransi katanya. Jadi nggak butuh dulu ya. Nah, ada yang bilang, ini harta saya sampai 7 keturunan pun tidak habis seperti air sungai mengalir katanya gitu. Jadi dulu itu semua jawaban gitu. Jadi mereka itu tidak butuh, maksudnya tidak butuh asuransi, ya kan? Nah sekarang gimana? Sekarang kebutuhan asuransi sekarang gimana? Tidak terbatas. Kenapa? Orang yang baru lahir, orang tua itu sudah cepat-cepat cari polis, belikan satu untuk anaknya kan. Nah, sekarang lagi musim COVID gitu, semua orang lagi cari asuransi kesehatan. Maka agen-agen kita yang di GAM3 bisa dapat produksi yang banyak kan, semua jadi MDRT kan, ya kan? Makanya mereka sudah tahu kebutuhan asuransi pada zaman sekarang ini. Beda kan zaman dulu dan zaman sekarang. Jadi waktu dulu semua orang nggak butuh asuransi ya, nggak ada orang untuk terangkan. Sekarang semua orang sudah tahu asuransi, mereka bisa langsung cari ke agent atau gimana, ya kan? Sekarang kita masuk lagi ke mana? Kepercayaan. Nah, dulu orang asuransi itu nggak percaya dia, kurang percaya. Kenapa? Itu asuransi bohong katanya. Itu asuransi tipu. Ada pernah dengar? Penipu, pembohong ada dengar kan? Nah, saya bayar 10 tahun. Sudah bayar 10 tahun, nanti tutup perusahaannya gimana? Jadi itu kepercayaan orang dulu ya. Dulu. Sekarang ini kepercayaan orang dulu itu tentang asuransi rendah. Sekarang ini kepercayaan orang terhadap asuransi ini sudah mulai gimana? Meningkat. Tapi ada 1-2 juga masih belum percaya kali. Nah, jadi kita harus cari apa sebabnya, apa alasannya mereka itu tidak percaya. Nah, kita harus mendengarkan, kita harus memahami, kita harus cari solusi supaya orang itu bisa percaya ke kita, ke asuransi ini, bisa percaya ini asuransi. Jadi kita cari solusi kita keluarkan rumus yang biasa Pak Ciko bilang, kita fact finding. Nah, yang kita sebut yang kita belajar dari Pak Heri, kita handling objection. Jadi semua orang baru ngerti asuransi itu apa ya, baru percaya mungkin ya. Nah, tapi sekarang juga ada yang 1-2 yang tidak percaya. Kemarin saya lihat ada WA juga, ini asuransi saya bayar 10 tahun, katanya dulu katanya 10 tahun sudah cukup, sekarang sudah 10 tahun, uang saya minus, nah sekarang suruh bayar lagi. Nah gimana? Mungkin dulu itu miskomunikasi ya, atau agennya yang salah, atau
nasabah yang salah, belum tahu ya. Jadi kita harus cari tahu supaya mereka itu ngerti, ya kan? Jadi baru kalau sudah cari tahu, kita baru bisa keluarkan rumus yang kita belajar dari Pak Heri, ya. Contohnya kalau dia bilang tidak ada uang, apa analogi kita keluarkan? Coba, tidak ada uang itu pakai apa? Pakai keluarkan gembok atau kunci ya, Pak Eri ajarin. Kalau dia bilang pikir-pikir dulu, terus kita keluarkan analogi apa? Payung itu ya, dan sebagainya. Jadi kita harus dari mana kita tahu ini semua? Kita harus belajar ya, harus belajar. Belajar itu dari mana? Dari M3. M3 itu selalu ada sharing ke kita bagaimana itu untuk cari nasabah, untuk ketemu nasabah, itu semua kita belajar dari M3, kan? Terus lanjut. Nah, saluran komunikasi. Dulu gimana orang tahu Anda itu sebagai agen asuransi? Dulu itu tahunya dari mana? Pembicaraan dari mulut ke mulut. Oh, itu seorang agen asuransi ataupun referensi. Jadi dulu itu lingkungannya itu sempit sekali untuk memberitahu kepada orang kita itu di bidang asuransi, kan gitu kan? Nah, atau dulu harus mengunjungi setiap rumah satu rumah dulu gitu. Dulu saya gitu ya, mengunjungi satu rumah demi satu rumah sampai jam 10-11 juga pernah. Makanya bisa satu hari ketemu 10 orang, itu sejarahnya. Nah, sekarang gimana? Sekarang sudah hebat melalui media digital, ya kan? Nah, melalui Facebook. Nah, selalu saya lihat dari Facebook itu mungkin Pak Iskandar, mungkin Sandra ada show ke teman-teman bahwa dia di insuran ini gimana, jadi mereka itu tahu. Nah, ada yang dari Instagram, ada juga yang YouTube. Pak Ciko biasanya di YouTube kan, Pak Ciko YouTuber ya. Nah, Pak Is juga di YouTube. Jadi dari sini mereka bisa kenalkan ke teman-teman bahwa mereka itu sekarang di bisnis asuransi. Jadi tidak usah sampai ketemu di rumah. Dari sini mereka lihat, sudah bisa tahu Anda itu gimana profesinya. Terus ada yang dari WhatsApp, ada juga dari yang TikTok, seperti Ibu Suryani kan TikToknya hebat sekali kan. Nah, orang suka lihat, orang buka TikTok, bisa cari profil itu Ibu Suryani itu gimana, bisa cari Ibu Suryani kan. Terus ini kan saluran komunikasi. Nah, terus kalau dulu payment gimana? Anda tahu nggak payment itu dulu gimana? Waktu asuransi dulu, paymentnya gimana? Nggak ada yang jawab. Ada yang jawab. Bayar asuransi itu dengan cara apa dulu? Tunai. Nah ya. Iya. Lalu bank transfer. Pakai transfer ke bank, boleh. Dulu ada lagi yang Ibu Nuri bilang tunai cash ya. Nah, ini cash ini ada bervariasi. Ada yang bawa uang 10 juta, 20 juta ke kantor untuk bayar ke kasir. Nah, ini ada bahayanya. Kadang kasir itu baik ya, dibukukan, dimasuk transfer ke perusahaan. Nah, kadang ketemu kasir yang kurang jujur, mereka akan buat satu kwitansi yang palsu. Anda terima, baru uangnya masuk ke kantong, sehingga polis Anda lapse. Itu banyak yang terjadi ya dulu ya, banyak. Pernah dengar atau enggak, teman-teman? Pernah kan? Itu saya sudah bayar, tapi katanya enggak bayar, gimana? Jadi akhirnya terjadi masalah. Nah, satu lagi, cash, tunai juga. Mereka susah untuk transfer, enggak ada waktu. Mereka panggil si agent ini datang ke rumah.
ini tolong bayarin asuransi lah, sudah jatuh tempo, sehingga uangnya jatuh ke tangan agent. Nah, agent yang baik ya store ke perusahaan. Nah, ketemu agent yang jahat, kebetulan kurang uang, kurang dana kantongnya, makanya dia juga masuk kantong, enggak store ke perusahaan. Nah, juga terjadi masalah. Dulu gini. Nah, sekarang udah canggih. Sekarang tidak khawatir lagi. Kita bayar melalui apa? Melalui future account. Nah, ini future account yaitu nggak usah takut karena itu account adalah atas nama sendiri, jadi tidak bisa ke tempat-tempat lain, jadi aman. Nah, ada lagi yang Ibu Noni bilang kredit card ada kan? Kredit card juga nggak bisa pergi kemana, kalau Anda udah gesek itu tetap masuk ke perusahaan. Terus ada yang debit card. Terus tadi Ibu Noni bilang apa? Ada lagi satu sekarang. Internet banking. Banking langsung. Oh dia pakai yang langsung, itu juga aman. Jadi nggak usah lewati tangan-tangan orang. Jadi aman sekarang, aman sentosa lah maksudnya kan. Jadi dulu itu, sekarang gitu. Bedanya kan jauh juga kan. Terus apalagi pemegang polis. Dulu pemegang polis itu sedikit. Nah, kenapa sedikit? Karena yang dari tadi kurang pengetahuannya, tidak butuh, tidak ada agent yang bagus, tidak semua itu, sehingga terjadi pemegang polis itu sedikit. Nah, sekarang semua orang sudah ngerti asuransi, pemegang polis itu banyak. Mungkin satu orang bisa ada 2-3 polis. Kemarin bongkar lemari, anak saya ada susun ada 13 polis. Banyak ya, tapi UP-nya kecil-kecil. Dulu kan UP-nya 25, 15, kan gitu kan. Udah mau ditutup semua itu yang kecil-kecil. Jadi saya mau kasih tahu sekarang yang pegang polis itu sudah banyak, dulu sedikit. Nah, percaya enggak yang memegang polis itu sedikit atau tidak punya polis? Kalau kita prospek itu, rasio closingnya itu sulit sekali. Dan dia belum ada polis. Seharusnya beli kan, tapi susah kali untuk closing. Nah, tapi orang yang sudah punya polis, kita prospek dia, mungkin kita kasih kenalkan produk baru atau produk apa, dia bisa langsung closing. Benar nggak? Yang sudah pernah, saya pernah dengar Pak Hansin juga pernah bilang, yang sudah punya polis lebih gampang closing daripada orang yang belum punya polis. Benar? Menurut Anda, setuju nggak yang pemegang polis belum punya polis agak susah untuk closing daripada orang yang sudah banyak polis? Pak Hansin mana? Pak Hansin pernah ngomong gitu. Saya pernah dengar ikut sesi Pak Hansin. Iya atau enggak Pak Hansin? Setuju atau enggak? Yang lain setuju? Setuju. Setuju ya, yang belum punya polis lebih susah untuk closing daripada yang sudah punya polis. Karena mereka sudah ngerti asuransi. Yang belum punya polis bisa closing, bukan nggak bisa, tapi harus berulang-ulang, gitu ya. Nah, jadi berarti itu slide yang terakhir. Anda juga setuju dengan saya, pemegang polis sedikit lebih susah dari yang pemegang polis yang banyak untuk closing. Jadi sampai sini yang saya bisa sharing. Mungkin sharingnya kurang bagus, tapi nggak apa. Pak Is bilang belajar, Pak Is. Oke, ada yang mau tambah atau ada yang mau tanya? Kalau bisa, saya akan jawab. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya?
Atau ada yang lebih lama dari Ibu Tio join di asuransi? Saya kaget loh, tahun 70. Pak Is aja belum lahir, apalagi saya. Itu sulit loh untuk jadi agent dulu. Tapi dulu itu nggak diajarin fact finding, handling objection, itu jalan terus sendiri. Tak ada leader untuk temani. Ikut training yang basic, langsung jualan sendiri. Tak ada leader untuk menemani. Sekarang sudah syukur. Teman-teman, Anda bergabung di GAM3, Anda adalah orang yang sudah rezeki amat. Kenapa? GAM3 adalah tempat Anda belajar, tempat Anda mendapatkan pengetahuan, skill itu banyak sekali. Karena leader kita semua top ya. Semua pintar-pintar. Yang Pak Is, yang Pak Heri, yang Ibu Norni, yang siapa Pak Hansin, Pak Chandra, yang lain-lain juga ya. Semua bisa selling ke kita tentang asuransi itu gimana. Terus ada yang mau tanya? Tadi saya lupa tanya. Pak Is punya dulunya kapan ya Pak Is? Pak Is tadi ada dengar. Dulu Pak Is kapan? Yang apa? Yang pertama kan saya kan bilang dulu dan sekarang. Dulu Ibu Tio yang dulu yang Ibu Tio punya yaitu tahun 1970-an. Kalau Pak Is punya dulu kapan? Tahun 2000-an, di atas 2000. Oh, berarti hampir sama Ibu Noni ya. Jadi itu susahnya Anda belum mengalami. Jadi saya yang sudah mengalami banyak, ya kan? Itu Pak siapa? Pak Hansin, Pak siapa? Ibu Noni punya agent siapa? Pak Husina, siapa? Pak Hasan. Pak Hasan, hari ini ikut nggak? Hasan. Tadi kayaknya ada ya, mungkin. Ada Bu. Oh, saya mau tanya dia, dulu itu pernah, waktu dulunya dia itu mulainya kapan? Saya dulu tahu bisnis asuransi itu kapan? Pak Hasan mana? Ya Bu. Pak Hasan dulu tahu asuransinya mulainya kapan? Dulunya Pak Hasan. Tahu asuransi sebenarnya udah lama. Kapan? Waktu masih muda, waktu masih ya umur 30-an udah tahu. Waktu itu memang sudah pernah ikut, cuman sekilas hanya ikut-ikut karena diajak oleh agen asuransi aja tanpa mengetahui manfaatnya yang bagus gimana. Karena waktunya ini kita tarik hasil investasi, jadi manfaat yang sebenarnya belum begitu luas. Makanya dulu beda dengan sekarang kan. Sekarang Pak Hasan bergabung di GAMC kan untung kan. Banyak guru-guru pakar yang mengajarin Pak Hasan gimana cara untuk prospek kan gitu kan. Ya Pak Hasan? Ada Bu Tio yang sudah pengalamannya penuh. Hari ini saya nggak sharing ke Anda tentang perjalanan saya. Nanti next baru. Ini hanya selling ini dulu asuransinya gimana, produknya gimana, orang jadi agent gimana. Ini hanya selling ini dulu. Nanti lain kali baru mudah. Saya merasa Ibu dalam pengalaman sangat penuh di tua pengalamannya. Jadi kalau dalam umur tidak masalah. Yang penting kan pengalamannya itu kita pelajari. Iya sih. Jadi Pak Hasan dulu itu tahu asuransi itu asuransi lokal atau joint venture? Waktu itu masih lokal juga, cuman waktu itu ada ditawarkan dalam kurs mata uang asing. Oh ya. Coba ikut,
Terus ada terbentuk waktu ada evaluasi itu kan sebagian berhenti. Oh, yang US-nya menanjak sampai 2000-an sampai 15 ya? Ya betul. Nah, waktu itu semua nasabah itu akan tutup polis. Waktu itu saya baru mulai bergabung di asuransi, tapi bukan di PEN ya. Nah, dulu di perusahaan lain. Waktu itu jualnya whole life semua. Enaknya gitu, dulu jual whole life tidak diganggu nasabah. Anda meninggal baru ada klaim. Sekarang mau masuk rumah sakit cari Bu Nuni, mau masuk rumah sakit kemana? Ini ada kerjasama. Nanti malam-malam juga di telepon Pak El, rumah sakit yang kerjasama itu mana? Tolong dikirim lah gitu. Sekarang ada masalah gini, dulu enggak, dulu hanya live aja, ya kan? Jadi live itu kan lama sekali, orang meninggal itu kan lama, nggak cari Anda, ya kan? Jadi enak kali dulu jadi agent. Tapi enaknya ada nggak enak juga. Nggak dikasih pengetahuan yang cukup. Hanya tancap aja. Apa yang bisa Anda lakukanlah. Asal benar. Ya, jadi banyak juga. Kalau nasabah klaim kan tidak. Agen juga harus tahu mengatasi klaim. Bagaimana membimbing atau prosedur untuk klaim di rumah sakit juga harus disaring ke agennya. Nah, sekarang produknya ada rumah sakit kan, ada banyak versi, ada penyakit kritis. Dulu, maksud saya waktu saya dulu itu jualan itu enak, nggak ada penyakit kritis, nggak ada jual rumah sakit, khusus life aja. Ya. Sama endowment itu tinggal ambil uang 3 tahun. Nah, orang senang, ada bagi dividen, ada bagi FPE. Nah, orang senang sekali, padahal bodoh sekali. Kalau dipikir itu uangnya sedikit sekali kan, sampai 15 tahun dividen sudah stop, nggak bagi lagi. Padahal dibagi 3% dari UP, 3% dari UP. Nah, itu bodoh-bodoh kita juga jualan gitu. Cuma dia diiming-iming loh dalam 15 tahun kalau meninggal upahnya jadi 200%. Setelah 15 tahun meninggal jadi 100% kembali. Nah, sudah lewat 75 meninggal tak ada apa-apa. Kan rugi kan sebenarnya. Produk sekarang agak bagus. Tapi memang kita harus kerja keras ya sekarang. Harus belajar, harus tambah ilmu pengetahuan, tambah skill. Cari Ais kemana pakar kita. Karena sekarang banyaknya perusahaan asuransi, anggota agen juga banyak, jadi kita harus pakai otak lebih banyak ya, harus lebih pintar dari orang. Makanya kita harus belajar loh supaya tidak melakukan 7 kesalahan yang pernah di-share oleh Pak Irwan ya. Nah, katanya jangan melakukan 7 kesalahan. Ada beberapa waktu yang lalu Pak Irwan kan ada share kita ya kan. Jadi kalau kita udah tahu, kita udah ikut trainingnya, berarti kita tidak akan melakukan kesalahan itu kan? Ya, harus kerja keras juga ya. Iya. Kerja keras baru bisa berhasil ya Pak. Ibu sampai sekian lama masih bertahan, saya salut ya. Sudah cinta sama pekerjaan ini gimana? Pak Hasan juga belajar cinta sama pekerjaan ini, baru bisa bertahan. Ya kan? Mencoba karena secara fisik saya kan ada gangguan mobilitas karena kecelakaan itu tulang kan juga nggak seperti dulu bisa mau kemana langsung kemana bisa. Nah, itu yang salah satu masalah untuk kerjaan ini ya saya kira. Nah kalau
mau ketemu banyak orang kan harus lingkungannya lebih luas, kemana-mana harus pergi ya. Kalau dulu saya keluar kota tidak pergi, mana-mana bisa. Sekarang ya. Sekarang udah jarang keluar kota ya. Tapi nggak apa-apa lah, pelan-pelan. Jadi hari ini saya itu tidak memberikan skill atau sesuatu, ya hanya selling yang pengalaman saya ya. Jadi mungkin Anda bisa simak sebentar. Oh dulu itu agent itu semua nggak dibekali oleh banyak ilmu ya. Sekarang udah banyak yang diberikan ilmu, skill semua. Jadi kita bersyukurlah. Apalagi bergabung di GAM3, banyak pengetahuan yang diberikan dari leader-leader kita ya kan. Jadi jangan bosan-bosan ikut acara yang hari Senin dan hari Sabtu. Biarpun yang pembicara itu siapa, kita ikut aja ya. Ada yang mau tanya lagi? Ada El? Kalau enggak, aku serahkan ke El aja ya. Oke, Ibu Tio. Luar biasa sekali ya teman-teman. Kalau ngomongin dulu sama sekarang, sebenarnya ini menarik ya. Karena mungkin Ibu Tio bisa sampai sekarang gitu ya. Tapi kalau kita yang sekarang, kita nggak bisa kembali lagi ke masa lalu gitu kan. Kita nggak bisa lagi kembali ke zamannya Ibu Tio yang dulu gitu. Nah, kita menjalani yang sekarang. Tadi kita lihat Bu Tio juga ada menjelaskan tentang yang sekarang itu bagaimana gitu. Kalau kita lihat-lihat sih sebenarnya banyakkan enaknya yang sekarang malahan, karena semuanya mendukung sekarang ini, yang lebih mendukung kita gitu kan, menjadi agen. Nah, kalau kita bisa dengar cerita Ibu Tio dari yang tahun 70-an gitu kan, dan bisa bertahan sampai sekarang. Tadi ada namanya perusahaan yang apa Bu Tio tadi yang pertama lokal, perusahaan lokal, dan salah satunya Panin gitu kan, dan teman-teman sekarang juga berada di Panin. Berarti Panin ini udah lama sekali gitu, dan asuransi ini berarti kan bisa kita jadikan bisnis yang untuk jangka panjang, karena dari tahun 70-an loh Ibu Tio udah gabung di asuransi, bahkan sampai sekarang itu kalau udah bercucu cicit harusnya. Puluhan belum gabung, masih kenal. Nah, asuransi kan. Nah, berarti kan salah satu lokal kan udah, Panin kan juga udah ada salah satu perusahaan lokal. 95 baru ngerti, baru ikut gitu. Tapi perusahaan yang kita jalani sekarang dia sudah dari tahun 74 kan gitu kan, udah lama sekali. Nah, itu pun berarti kan memang perusahaan ini atau bisnis ini bisa untuk jangka panjang. Itu pun mau kerja keras ya, dulu sampai sekarang kerja keras. Saya ini bisa prospek dari pagi sampai malam jam 11-12 dulu ya, waktu muda. Sekarang udah nggak bisa gitu, nggak boleh lagi. Terus dulu itu memang sendiri lah, nggak ada yang ngajarin, benar. Dulu leadernya di Jakarta, nggak ada di Medan. Kita kepo-kepo cari leader yang Jakarta. Dulu mau telepon, mau tanya sesuatu dengan leader, mau telepon kena roaming. Jadi nggak telepon, hemat kan? Nah, cari tahu sendiri. Nanti kalau ada kesempatan, saya baru sharing pengalaman saya dari dulu yang pahit sampai sekarang. Oke. Bu Nur nih ada yang mau disampaikan? Kayaknya dari tadi mau ngomong. Oh, enggak lah. Maksudnya mau denger yang manis, bukan mau denger yang pahit. Ya, harus berjuang baru bisa dapat manis kan. Jadi kali kita selling yang pengalaman yang pahit-pahit dulu baru manis-manis. Yalah, dulu kita nggak ada yang ngajarin pun bisa
cari tahu sendiri ya, bisa jualan. Saya juga membayangkan kok nggak ada yang ngajarin, kok tiba-tiba bisa capai ke Lombok. Kan? Gitu. Karena dulu agak simple produknya dulu jualan itu, memang produknya agak simple. Sekarang ini agak banyak variasi ya. Susah sekarang ini kan, bukan susah apa, kita harus ngerti benar-benar. Contoh jual penyakit kritis, kita harus pelajari dulu. Optima, hari itu saya mau jual Optima, saya harus pelajari tiap hari, lihat penyakit ini, penyakit. Karena nggak ngerti penyakit nama itu, nama penyakit itu susah, ya kan? Akhirnya kirim. Berarti yang dimaksudkan Ibu Tio susah itu kan, kita ibaratnya sekarang ini harus terus upgrade ya kan, terus upgrade karena produknya juga upgrade, tambah lagi calon-calon nasabahnya udah pada pinter-pinter semua gitu kan, udah pada ngerti asuransi. Iya sih. Jadi makanya tadi saya ada sebut, kita harus lebih pintar, nasabah sekarang sudah pinter kan, kita harus lebih pintar, kita harus menambah pengetahuan, ilmu, skill kan. Jadi dari mana skill itu dapat atau pengetahuan, jadi ikutlah training di GAM3. Ada pakar-pakar leader kita bisa ngajarkan kita semua, kan? Siap. Tapi Ibu Tio, saya mau nanya, ini nggak penting sih sebenarnya pertanyaannya, karena penasaran aja setiap Ibu Tio ngomong, kan Ibu Tio udah dengar dari dulu mungkin ya. Kok Ibu Tio bilangnya pen in ya, itu dipisah atau itu kebetulan atau gimana sih sebenarnya? Bu Tio kan, kita kan ngomongnya panin gitu. Kalau Ibu Tio kan sendiri ngomongnya pen in gitu. Itu memang Ibu Tio ngomong gitu. Saya sampai cari loh waktu itu, bahas di kantor sama orang kantor itu, sampai dulu namanya pen in atau apa sih gitu, sampai ternyata muncul yang namanya PT Bank Pan Indonesia. Pen in. Iya, maksudnya artinya kan pen in juga, jadi pan in. Oh, memang pan in itu dari situ ya? Pen in live, dulu kan pen in live. Enggak, maksudnya kan kalau pas saya masuk taunya kan panin gitu kan. Nah, pas dengar Bu Tio ngomong kok pen in gitu. Ini pen in itu dari mana gitu. Sama sebenarnya. Tuh. Kok Pak Isgi bilang apa? Pen in atau pan in? Pen in. Pen in kan? Tapi mungkin memang zaman dulu orang kan pan Indonesia, jadi mungkin waktu zaman itu suka ngomong pen in gitu, jadi kayak dipisah gitu, pen Indonesia. Oh, berarti bukan panen ya sebenarnya? Tapi ya sekarang panin karena kan gabung kan bacaannya, karena nggak ada nama bukan kata benda, memang sebutan aja, ya kan? Kayak Ibu Nani kan Nani selamat. Ibu Susan bilang pen in itu bisa. Pak Susan pen and in itu ya. Pen in. Pak Heri. Ibu Nani selamat ya. Lockdown di rumah sama Pak Tan nih. Pak Heri baru muncul. Pak Heri suaranya masih suara robot. Sakit. Kurang sehat. Suara Pak Heri nggak bisa, Pak Heri. Iya, Pak Heri suara robot. Bu Tio, saya izin memberi tanggapan sharingnya Bu Tio. Iya. Saya sendiri merasa Bu Tio sharing hari ini memang luar biasa gitu, karena bagaimanapun pengalaman tidak bisa berbohong ya teman-teman. Jadi saya pun, karena dulunya saya itu masih tahun 2000-an, Bu Tio sudah mengenal asuransi itu udah tahun 70-an. Memang saya belajar banyak gitu. Jadi teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu, Ibu Tio Li Qiang adalah ibu gurunya Pak Chandra. Dulu waktu Pak Chandra masih SMA, Bu Tio pernah mengajar dan salah satu muridnya adalah Pak Chandra. Kita berjodoh, jadi ketemu kembali di Pen In. Kita bertemu kembali di Pen In ya. Dulu waktu itu Chandra sekolahnya di WR Supratman ya, WR Supratman. Nah, kemudian waktu Bu Tio sharing dulu asuransi bagaimana, sekarang bagaimana, saya langsung teringat Pak Tan.
Jadi Pak Tan mengajarkan kita sharing itu simple, bisa jelasin yesterday, today, and tomorrow. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu kembali ke sharingnya Pak Tan, sebenarnya kita bisa belajar asuransi itu dulu bagaimana, hari ini bagaimana, kita juga perlu belajar nanti ke depannya asuransi itu akan menjadi seperti apa. Nah, jadi teman-teman beruntung karena kita di masa sekarang ini berarti kan jembatan untuk masa depan. Nah, mungkin dulu waktu bicara asuransi secara sederhana orang antara mau atau enggak gitu kan. Sekarang mau pun pilihan banyak. Bukan sekedar mau terus langsung mau, tapi pilihan udah lagi banyak sekarang. Terus sebelum dia mau pun orang sudah datangin dia. Kalau zaman dulu datang baru mau gitu loh, datang baru terpikir oke lah cincai gitu. Sekarang mau cincai susah karena terlalu banyak agent yang kita mau cincaikan, susah ya. Tadi saya makan siang juga sama teman saya yang juga sekaligus nasabah, dia baru pulang dari bank OCBC ditawarin lagi asuransi. Padahal makan siang bareng saya, dia keluarin proposal, ini saya baru dapat lagi penawaran. Saya lihat gitu kan teman-teman, dia preminya tunggal 200 juta, UP-nya 2M. Oke. Sekali bayar aja 200 juta, UP-nya 2M. Tahun ke-21 bisa tarik uang katanya. Tarik uang kemudian dilindungi lagi masih. Jadi saya bilang, menurutmu bagus? Saya tanya nasabah saya. Saya rasa bagus, kata nasabah. Terus saya bilang, bagusnya di mana? Kan uang saya balik. Terus jadi saya tanya, kamu tahu nggak kalau uang 200 juta kalau kamu tabung sendiri, itu bakal jadi berapa di tahun ke-21? Karena di sana proposalnya tulis tahun ke-21 bisa narik gitu. Nggak tahu. Saya langsung praktekin ilmu yang Pak Heri kemarin sempat share. 72 dibagi bunga. Saya kasih tips ya, saya bilang, bro, kan nasabah saya tuh. Saya kasih tips ya, kalau lu punya uang, lu pakai kalkulator 72 dibagi aja. Lu deposito berapa? 7% kata dia. Saya senang sih, makin besar dia bilang makin senang saya. Kenapa? Kalau dia bilang 10%, 7,2 tahun sudah double uangnya. Saya 72 bagi 10 berarti. 7,2 tahun sudah double uangnya. Saya bilang uang kamu udah jadi 400 juta di tahun ke-7 lebih. Gitu loh. Tapi kalau kamu bisa dapatin lebih bagus lagi, ya kan? Sudah. Jadi tahun ke-21 udah berapa kali lipat? Coba kamu pikir sendiri, saya bilang. Sedangkan 7 tahun aja udah double. Ini 21 tahun, 3 kali lipat dari itu, saya bilang. Udah jadi berapa itu, saya bilang. Dan itu lipatnya itu bukan kayak gini ya, double ya, doublein lagi. Enggak loh. Double-nya lebih cepat lagi. Kenapa? Karena uangnya udah banyak. Uangnya udah banyak. Dia masuk akal menurut dia, masuk akal. Saya bilang, ya terserah kalau kamu rasa untung, saya bilang. Terserah sih, saya bilang. Cuman sebenarnya asuransi jiwa tok kan sebenarnya murah. Gitu loh. Jadi, iya ya, langsung dia buang proposalnya. Buang proposalnya. Padahal tadinya dia simpan. Terakhir dia buang proposalnya. Jadi, ya kita melakukan edukasi itu, hari ini kita melakukan edukasi. Pertanyaannya, ada berapa agent yang seperti saya nanti di masa yang akan datang? Hari ini saya jadi agent seperti tadi, dengan segera saya bisa buang proposalnya orang, tapi ke depan agent yang seperti saya bakal banyak, teman-teman. Jadi, kita bicara dulu, sekarang, dan nanti yang akan datang seperti apa. Jadi, pertanyaannya lebih mudah dulu atau lebih mudah sekarang? Atau nanti lebih mudah di masa yang akan datang? Semua tergantung kita. Ya. Jadi, sebenarnya tidak ada masa sulit. Kita kalau cari quote-nya dapat tuh. Tidak ada masa sulit, yang ada adalah cara lama sudah tidak bisa diterapkan sekarang. Jadi kalau sekarang kita temu cara baru, kita semuanya jadi mudah. Jadi yang kita perlu ubah adalah dari waktu ke waktu kita lihat, ya kan, apa yang kita harus ingat ya, Bukti tadi ada bilang orang yang menunggu bukti, melihat bukti, kemudian menjadi bukti. Sama dengan perubahan. Ada orang yang menunggu perubahan, ada orang yang melihat perubahan, ada orang yang membuat perubahan. Jadi sebenarnya kita juga harus menjadi orang yang membuat perubahan ke depannya nanti. Kalau misalnya nanti saya sadar bahwa ke depan banyak agent yang mirip saya, berarti saya harus upgrade lagi. Supaya waktu mereka mirip saya sudah berubah lagi. Orang nggak bisa saingi saya gitu loh. Itu adalah yang kita harus miliki, mental seperti itu. Saya ingin
mengajak teman-teman untuk berpikir bahwa tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Zaman sekarang gampang, lebih gampang dari dulu. Kita lihatnya itu. Kalau Bu Tio kan tadi kasih tahu dulu gampangnya apa? Gampangnya tidak perlu ambil laptop, semuanya cuma pegang buku premi. Buku premi itu, agent itu kemana-mana pegang satu buku, dalamnya semua tabel. Produknya whole life, term life, apa life itu kan, tinggal umur berapa kok? 38. Oke, lihat 2,85. 2,85 kali 100 juta bagi 1000. Itu preminya, udah selesai. Nggak usah bikin proposal. Nah, itu mudahnya di situ. Tapi sekarang bikin proposal kan, mudah atau susah? Ya mudah juga. Pakai laptop kan mudah. Pakai iPad kan mudah. Jadi kita harus lihat mudahnya di mana gitu loh. Jangan lihat susahnya di mana gitu. Jadi ya sekarang nggak usah bawa buku tabel ya. Cukup pakai handphone yang kita memang harus bawa. Memang kita harus bawa handphone kan. Nggak jadi agen pun harus bawa handphone. Betul kan? Cukup pakai handphone, nggak usah bawa buku tabel. Jadi kita bisa prospek di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Oke? Nah, kita lihat mudahnya hari ini ya itu. Mudahnya hari ini. Terus nasabah kan mungkin berpikir ya, nantilah aku diskusi dulu sama istri gitu kan. Mudahnya sekarang apa? Mudahnya sekarang saya langsung tanya, lu waktu beli sepeda kemarin ada tanya istri nggak? Kan musim sepeda. Oh enggak. Oh, istri biasanya nggak masalah ya beli sepeda. Ya enggak lah, itu kan hobi saya. Nah, sama kayak asuransi. Ya kan? Untuk diri kamu aja kamu nggak tanya istri. Untuk istri kamu tanya istri. Ya kan? Kalau dia jawab nggak mau, berarti dia nggak ngerti. Padahal untuk dia loh UP-nya. Betul nggak aku? Kan gitu. Jadi kita lihat mudahnya teman-teman. Cari celahnya. Zaman sekarang asuransi yang mudahnya itu kayak apa gitu loh. Pertanyaannya, yang Ibu Tio tadi ngomong dulu produknya apa? Whole life, term life. Pertanyaan saya, sekarang masih ada nggak produk itu? Masih. Tapi yang dulu nggak ada, sekarang ada apa namanya? Unit link. Iya kan? Berarti apa? Berarti kita bisa menggunakan kecanggihan masa lalu, kecanggihan masa sekarang. Kita bisa jual hari ini semuanya kalau kita mau. Kita mau jual bisa, semua kita bisa jual hari ini. Dulu nggak ada pilihan, mau unit link nggak bisa. Walaupun saham bisa jatuh, tapi kalau kita mau, dia nggak bisa. Dulu kalau mau rawat inap kan, nggak ada produk rawat inap yang pakai kartu, terus nggak usah bayar sepeser pun. Dulu. Nasabah saya tadi mengeluh, dia bilang, kalian asuransi itu gini ya, bikin produk nanti setengah-setengah ya. Nanti harus suruh upgrade lagi. Jawaban saya apa toh? Kalau teman-teman dibilangin gitu, gimana jawabnya? Asuransi kesehatan, nanti setelah 2 tahun disuruh upgrade katanya. Itu yang bikin kita repot, kata dia gitu. Kalau teman-teman ditanya nasabah kayak gitu, gimana jawabnya? Biaya rumah sakit juga bertambah kan, setiap tahun naik juga. Iya. Dia upgrade lah. Nah, jadi kita bisa jawab dia dengan sesuai perkembangan zaman kan. Jadi kita bilang, semua industri, bukan hanya asuransi, mengalami yang namanya upgrade dan memang harus upgrade. Sepeda yang lu beli aja harus upgrade. Hehe, ketawa dia. Apa boleh buat? Jadi kalau ada yang memang lebih bagus, harus dikasih tahu ke nasabah. Dan nasabah harus merasa itu sesuatu yang wajar, saya bilang. Bukankah begitu? Dia bilang, iya juga ya. Ilmu kedokteran pun berubah. Betul kan? Zaman dulu kalau mau KB, caranya gimana? Makan obat aja. Terus semakin maju, katanya bisa diikat dengan rahimnya. Zaman sekarang nggak tahu lagi lah pakai apa caranya. Kan gitu. Itu kan semakin maju, ya kan? Dulu aja nggak ada COVID, sekarang ada COVID. Jadi semuanya juga memang harus berubah. Ilmu pengetahuan juga harus berubah juga. Oh iya juga ya, iya. Saya rasa teman-teman yang perlu kita cari adalah kesepakatan antara nasabah dan kita. Apa yang kita sampaikan kalau dia setuju, itu masuk. Kalau kita ngomong benar, tapi dia nggak setuju, ya sia-sia. Kita ngomongnya udah benar, tapi dia nggak setuju, ya sia-sia. Namanya gagal paham gitu. Cinta bertepuk sebelah tangan. Ya Bu Tio, saya sekali lagi ucapkan selamat sudah sharing ke kita. Bagus sekali sharingnya. Istri saya kasih pujian, dia suka suara Bu Tio katanya. Iya. Terus foto Bu Tio kok fotonya Pak Tan ya? Mana ada? Ada. Foto profilnya Pak Tan. Ya, makanya saya tadi bilang, Bu Tio kok sharingnya
asuransi dulu dan sekarang itu kan ilmu presentasi Pak Tan yang dia pernah ajarin kita ya. Sharing, bandingkan aja dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Masa depan nanti akan bakal jadi apa. Jadi teman-teman, kita harus ingat apa yang kita ketahui hari ini akan jadi masa lalu. Kita harus belajar untuk upgrade juga gitu. Oke? Itu aja. Thank you.